Hai, kembali lagi bersama aku Tias Dwi Romato NIM K331974, mahasiswa pendidikan kimia FKIP UNS. Di video kali ini aku akan membahas mengenai materi kimia yang berhubungan dengan teknologi terkini. Kalian penasaran? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video ini ya. Oke, langsung aja. Jadi topik materi yang akan kita bahas adalah nanoteknologi. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, sejarah perkembangan nanoteknologi. Yang kedua, apa itu nanoteknologi. Dan yang terakhir, aplikasi atau penerapan nanoteknologi dalam kehidupan. Sejarah perkembangan nanoteknologi. Ilmu dan konsep nanoteknologi pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Richard Feynman pada sebuah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh American Physical Society di California Institute of Technology pada tahun 1959 dengan judul There is Plenty of Room at the Bottom. Oleh karenanya, Dr. Feynman dijuluki sebagai the father of nanotechnology. Dalam pidatonya, Feynman menggambarkan suatu proses di mana ilmuwan akan dapat memanipulasi dan mengontrol atom dan molekul. Kemudian istilah nanoteknologi pertama kali diresmikan oleh Profesor Norio Taniguchi, seorang ahli fisika dari Tokyo Science University pada tahun 1974 melalui makalahnya yang berjudul On the Basic Concept of Nanotechnology. Istilah nanoteknologi ini kemudian dieksplorasi lebih jauh lagi oleh Dr. K. Eric Drexler, seorang ahli di bidang teknologi nanomolekuler melalui bukunya yang berjudul Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology. Beliau menyebutkan bahwa istilah nanoteknologi molekuler dapat digunakan secara bergantian untuk menggambarkan teknologi baru yang menangani atom dan molekul individu dengan kontrol dan ketepatan. Sementara di Indonesia sendiri, perkembangan nanoteknologi dilihat dari salah seorang ilmuwan Indonesia yaitu Nurul Taufikur Rahman yang bekerja di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Sepulangnya dari Jepang ke Indonesia, ia berusaha membangun bengkelnya untuk riset nano. Tidak hanya banyak temuan di bidang nanoteknologi, tetapi puluhan paten juga ia pegang melalui perusahaan riset nanonya, yaitu Nanotech Indonesia. Nanoteknologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari proses dan karakterisasi suatu bahan atau struktur yang berukuran lebih kecil dari 1000 nanometer. Nanoteknologi juga diartikan sebagai teknologi manipulasi ukuran suatu material dari yang memiliki ukuran besar sampai berukuran nano. Nanoteknologi menjadi suatu bidang yang paling berkembang dalam penelitian ilmu material modern. Salah satu yang banyak menjadi perhatiannya adalah nanopartikel. Nanopartikel merupakan semua material yang memiliki ukuran nano berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Istilah nano sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti kerdil. 1 nanometer adalah 1/1 juta meter atau panjang dari 10 barisan atom hidrogen, suatu ukuran yang sangat kecil. Bahkan, ukuran 1 nanometer adalah 100.000 kali lebih kecil daripada diameter sehelai rambut manusia. Nanoteknologi berusaha untuk memproduksi dan memanfaatkan nanopartikel baru dan beberapa nanopartikel alam dalam jumlah yang lebih besar dengan ukuran yang lebih konsisten. Nanopartikel dapat dibuat melalui proses sintesis baik dalam fase padat, cair maupun gas. Secara umum, sintesis nanopartikel dilakukan melalui 2 mode pendekatan, yaitu pendekatan bottom up dan pendekatan top down. Sintesis melalui pendekatan top down adalah sintesis nanopartikel secara fisika, di mana dengan memperkecil ukuran suatu partikel melalui pemberian gaya luar terhadap material berukuran besar hingga ukurannya berubah menjadi ukuran nano. Sintesis ini hanya diterapkan untuk bahan fase padat. Sementara, sintesis pendekatan bottom up adalah sintesis nanopartikel yang melibatkan reaksi kimia dari sejumlah material awal atau prekursor, berupa atom atau molekul, sehingga dihasilkan material lain berukuran nano. Sintesis ini dapat dilakukan pada fase cair maupun fase gas. Sintesis pada top down dilakukan dengan penggiling ultraviolet, laser, dan penguap
kapan diikuti dengan pendinginan tanpa mengubah sifat bahan. Sintesis ini menghasilkan permukaan dan tepi nanopartikel yang tidak sempurna atau kusut dan berongga. Prosesnya dilakukan secara alami, tidak murah dan lambat, sehingga tidak cocok untuk produksi skala besar. Sedangkan pada sintesis bottom up menghasilkan struktur permukaan dan juga tepi nanopartikel yang lebih homogen atau sempurna. Akurasi presisi dan stabilitasnya lebih baik daripada top down dan jauh lebih murah. Selain itu, pada partikel kompleks lebih banyak memilih pendekatan ini karena dapat mengatur molekul untuk membentuk struktur kompleks dengan sifat baru dan lebih berguna. Pendekatan bottom up terdiri dari 4 metode. Yang pertama salt gel, spinning, chemical vapor deposition atau CVD, dan biosintesis. Sementara pada pendekatan top down terdiri dari 5 metode, yaitu mechanical milling, nanolitografi, laser ablasi, sputtering, dan thermal decomposition. Aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan. Nanopartikel sebagai bagian dari nanoteknologi sangat berperan dan bermanfaat dalam kehidupan di berbagai bidang. Yang pertama pada bidang kesehatan, bidang elektronik, perobatan atau medicine, peralatan atau device, bidang pertanian dan pangan, bidang kosmetik, bidang tekstil, dan bidang transportasi. Pada video kali ini, kita berfokus pada aplikasi di bidang pangan dan juga bidang kosmetik. Bidang pangan. Penerapan nanoteknologi di bidang pangan telah dicoba untuk memperbaiki rasa, warna, flavor, tekstur, konsistensi bahan pangan, peningkatan daya serap, serta bioavailabilitas zat gizi. Aplikasi nanoteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu produk pangan dan kemasan pangan. Produk pangan. Yang pertama, pengembangan produk nano-edible coating yang diaplikasikan pada permukaan buah segar untuk mempertahankan mutu dan umur simpan. Edible coating adalah lapisan tipis dapat dikonsumsi yang digunakan pada makanan dengan cara pembungkusan atau penyemprotan untuk memberikan penahan yang selektif terhadap perpindahan gas, uap air, bahan terlarut, dan kerusakan mekanis. Berdasarkan penelitian, aplikasi aktif nanocomposite coating terbukti dapat mempertahankan kandungan total gula dan memperpanjang umur simpan buah ceri. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa aplikasi coating nanopartikel kitosan pada buah stroberi dapat mempertahankan kesegaran, mutu organoleptik, dan mengurangi kehilangan berat. Aplikasi selanjutnya adalah aplikasi nanoemulsi pada pembuatan es krim dan produk spread rotian seperti cocoa butter, mayones, dan yogurt yang rendah lemak, namun masih memiliki tekstur creamy dan cita rasa yang sama enaknya seperti produk serupa dengan kadar lemak tinggi. Kemasan pangan. Adanya pengembangan nano packaging merupakan penyisipan material nano dalam polimer kemasan sebagai alternatif bahan pengemas masa mendatang yang biodegradable dan antimikroba. Nanopartikel telah mendorong berkembangnya kemasan-kemasan pangan inovatif yang dikategorikan menjadi seperti berikut. Yang pertama ada nanocomposite polymer, merupakan kemasan dengan fleksibilitas, daya tahan, serta stabil terhadap suhu, kelembaban, dan juga migrasi gas. Yang kedua, kemasan aktif, kemasan yang mengandung nanomaterial yang bersifat antimikroba. Yang ketiga, nanocoating aktif yang menjaga higienitas permukaan bahan sehingga memiliki daya bersih mandiri atau self-cleaning surface. Yang keempat adalah nanopintar, di mana terdapat nanobiosensor untuk memonitor kondisi pangan dalam kemasan dan juga nanobarcode untuk mengetahui keautentikan pangan. Kedua, bidang kosmetik. Nanoteknologi juga merambah dalam bidang kosmetologi untuk membuat kosmetik dengan tujuan meningkatkan penampilan dan kegunaannya. Dalam kosmetik, partikel mineral berukuran nano akan bercampur dengan kandungan kosmetik lainnya sehingga terjadi penggabungan partikel yang disebut fuse. Nanoteknologi membuat partikel menjadi kecil dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kosmetik agar dapat diserap ke lapisan dalam epidermis sehingga zat aktif dalam kandungan kosmetik mampu memperbaiki sel dermis dan epidermis dari kerusakan dengan lebih cepat dan efisien. Kosmetik yang paling banyak
mengandung partikel nano yaitu tabir surya seperti sunscreen, sunblock, dan lain-lain. Insoluble nanoparticles yang digunakan dalam UV filters menyebabkan tidak kasat mata, namun masih dapat mengabsorpsi radiasi sinar UV sehingga larutan menjadi jernih dan transparan. Keuntungan kosmetik dengan partikel nano adalah tidak menyebabkan efek samping alergi kontak. Selain itu, produk kosmetik dengan partikel nano memang meningkatkan efektivitas dan tampilannya. Tetapi, kemampuan partikel nano yang menembus sel jaringan dapat menyebabkan partikel mampu berada dimanapun dalam tubuh manusia. Berdasarkan hasil penelitian, diperkirakan kemungkinan risiko terhadap kesehatan akibat penggunaan kosmetik jangka panjang mengandung partikel nano adalah terjadi kerusakan paru-paru, toksisitas sel di semua jaringan, kerusakan DNA, gangguan bayi dalam kandungan, hingga kanker akibat radikal bebas kosmetik yang terkena sinar UV. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton hingga akhir, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.